Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nurhanani. Saya siswi dari SMK Negeri 1 Wai Pengubuan dari kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari basis data, yaitu Data Definition Language. Apa itu Bahasa Definisi Data Definition Language atau DDL? Bahasa Definisi Data Definition Language atau DDL digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur objek dalam database menggunakan perintah yang telah ditentukan sebelumnya dan sintaksis tertentu. Objek database ini mencakup tabel, urutan, lokasi, alias, skema, dan indeks. Bahasa definisi data dijelaskan. DDL adalah bahasa standar dengan perintah untuk menentukan grup penyimpanan atau stock group, struktur, dan objek berbeda dalam database. Pernyataan DDL membuat, memodifikasi, dan menghapus objek database seperti tabel, indeks, dan stock group. DDL juga digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk pada bahasa apapun yang mendeskripsikan data. DDL menyertakan pernyataan Structure Query Language atau SQL untuk membuat dan menghapus database, alias, lokasi, indeks, tabel, dan urutan. Ini juga mencakup pernyataan untuk mengubah objek-objek ini dan menerapkan atau menghapus batasan tertentu pada tabel seperti berikut ini: unik, utama, kunci, asing, dan memeriksa. Ketika pernyataan DDL dijalankan, pernyataan tersebut akan langsung berlaku di database. DDL terkadang dikenal sebagai bahasa deskripsi data karena pernyataannya juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan, memberi komentar, dan memberi label pada objek database. DDL versus SQL versus DML versus DQL. Karena DDL menyertakan pernyataan DQL untuk menentukan perubahan dalam skema database, DDL dianggap sebagai bagian dari SQL. SQL menggunakan kata kerja bahasa Inggris normal untuk mengubah objek database, dan DDL tidak muncul sebagai bahasa berbeda dalam database SQL. Dalam bahasa manipulasi data atau DML, perintah digunakan untuk mengubah data dalam database. Pernyataan DML mengontrol akses ke database. Sebaliknya, perintah DDL digunakan untuk membuat, menghapus, atau mengubah struktur objek dalam database tetapi tidak datanya. DDL berkaitan dengan deskripsi skema database dan berguna untuk membuat tabel baru, indeks, urutan, stock group, dan lain-lain. Dan untuk menentukan atribut objek ini seperti tipe data, panjang bidang, dan nama tabel alternatif atau alias. Create table atau nama tabel definisi. Titik koma di akhir perintah digunakan untuk memproses setiap perintah sebelumnya. Grup create dari perintah DDL mencakup berikut. Create database mendefinisikan database logis di bawah direktori root lokasi aktif. Basis data biasanya terdiri dari subdirektori dengan nama yang sama yang menampung tabel fisik dan file index. Pengguna dapat menggunakan stock group untuk secara implisit menentukan direktori penyimpanan yang berbeda untuk objek database individual. Create table membuat tabel dengan mendefinisikan kolomnya dan tipe data, setiap kolom serta panjang bidang. Perintah ini juga dapat digunakan untuk membuat kunci utama dan kunci asing untuk tabel. Script stock group membuat stock group gaya DB2 untuk menentukan area direktori fisik untuk menyimpan objek database. Stock group dikaitkan dengan jalur direktori tertentu. Script table space membuat table space bergaya DB2
untuk menyimpan tabel dari database logis yang sama di beberapa jalur directory. Dan table space digunakan dengan stock group, create alias. Mendefinisikan alias untuk table atau tampilan yang ada. Alias tersebut dapat dijelaskan di lokasi berbeda seperti table atau tampilan. Perintah ini juga mencatat definisi alias dalam table katalog di lokasi saat ini. Script synonym juga dapat digunakan untuk membuat nama alternatif untuk table atau tampilan yang ada di lokasi saat ini. Script index membuat indeks pada satu atau lebih kolom table untuk mengambil data lebih cepat dan untuk menerapkan batasan keunikan pada kolom. Buat lokasi, membuat lokasi server CDB baru di subdirectory yang ditentukan pengguna. Create sequence harus digunakan untuk membuat urutan di server aplikasi. Create view mendefinisikan tabel virtual yang membatasi pengambilan data dan pembaruan pada subset, kolom, dan baris dari tabel basis tunggal atau multi basis. Create global sementara dapat digunakan untuk membuat deskripsi tabel sementara di server saat ini. 2. Jatuh. DDL juga menyertakan beberapa perintah drop untuk menghapus objek dalam database. Perintah drop tidak dapat dibatalkan, jadi setelah suatu objek dihapus, objek tersebut tidak dapat dipulihkan. Sintaks drop tipe objek nama objek. Perintah drop yang paling umum adalah sebagai berikut. Drop database melakukan kebalikan dari script database. Ini menghapus database yang ditentukan di lokasi tertentu bersama dengan semua objek yang secara logis terkait dengannya. Ini juga menghapus subdirectory database meskipun subdirectory tersebut kosong dan tidak berisi objek yang secara logis terkait dengan database. Drop stock group menghapus stock group dengan memutuskan koneksi logis antar objek data yang ditentukan menggunakan stock group dan jalur directory yang ditentukan dalam definisi stock group yang dihapus. Untuk tidak menghapus objek yang terkait dengan stock group seperti perintah drop lainnya. Perintah drop stock group harus digunakan dengan hemat dan hati-hati. Drop table menghapus tabel database dan semua indeks terkait tampilan dan sinonim yang dibangun di atasnya. Drop table space menghapus table space yang ditentukan di lokasi saat ini dan semua tabel yang terkait secara logis di dalamnya. Drop alias dapat digunakan untuk menghapus nama alternatif untuk tabel atau tampilan di katalog sistem lokasi. Drop synonym juga dapat digunakan untuk menghapus nama alternatif untuk tabel atau tampilan. Drop index menghapus indeks di lokasi saat ini, tetapi hanya jika indeks tidak dibuat sebagai hasil dari unique key, primary atau flexi key untuk menghapus atau menghapus indeks tersebut. Batasan yang ada harus dihilangkan terlebih dahulu dengan perintah alter. Drop location menghapus lokasi server CDB yang ditentukan pengguna dan tabel katalog struktur directory dan objek yang terkait dengannya. Drop view menghapus tempelan dan semua tampilan lain yang ditentukan di dalamnya dari katalog sistem lokasi saat ini. 3. Mengubah kelompok perintah DDL yang ketiga adalah alter. Perintah ini digunakan untuk melakukan modifikasi pada objek database seperti indeks, lokasi, stock group. Alter tipe objek
parameter nama objek. Perintah alter yang paling umum adalah sebagai berikut. Alter database. Mengubah parameter informasi database di bawah ini server XDB saat ini. Alter stock group. Mengubah spesifikasi stock group yang ditentukan di lokasi server CDB saat ini. Alter table. Menambah, menghapus atau mengubah kolom dan tipe datanya. Itu juga dapat menegakkan integritas referensial dan domain dengan membuat atau menghapus batasan Niqui, Primary, Frequency, dan Check dalam mode CDB dalam mode DB2. Perintah juga dapat digunakan untuk menerapkan batasan keunikan. Alter table space. Menggunakan spesifikasi table space dalam lokasi server CDB saat ini. Alter view. Menggunakan definisi tampilan yang ada di server saat ini untuk membuat ulang tampilan. Alter sequence. Mengubah atribut urutan di server saat ini. Alter index. Memodifikasi konfigurasi indeks yang ada. Server CDB secara sintaksis mendukung perintah untuk memastikan kompatibilitas dengan DB2. 4. Perintah lainnya. Selain perintah create, drop, dan alter, DDL menyertakan perintah lainnya. Comes on digunakan untuk menambahkan komentar satu baris, multi-line, atau inline tentang suatu objek dalam tabel catalog di lokasi saat ini. Label on digunakan untuk menambahkan atau mengubah label teks deskriptif yang mendeskripsikan tabel, tampilan, alias, atau kolom pada tabel catalog. Rename digunakan untuk mengubah nama tabel database. Truncat digunakan untuk menghapus semua rekor dari tabel dengan cepat sambil mempertahankan struktur penuhnya sehingga dapat digunakan kembali nantinya. Sekian pembahasan materi basis data tentang Data Definition Language dari saya. Jika ada penyampaian dan pelafalan yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.